Gus Miftah posting pembelaan Ustadz Khalid Basalamah jangan marah, surga bagimu. Kamu siapa? Aku tahu jenggotmu panjang tapi belum tua. Wajar tak tahu budaya dan tak tahu tata krama. Kedelak cangkemmu bang. Baik. Kalau ada orang-orang di antara kerabat kita yang jahat seperti ini, kita boleh menjaga batas atau membatasi hubungan, tapi bukan memutusnya. Dan kita membenci sekali lagi perilaku itu saja. Jangan dinilai semuanya buruk orang itu. Kenapa sih ada kebaikannya? Tapi kami lupa, berat Ustaz melupakan celaan-celaannya. Ya itulah waswas syaitan. Disitulah peran iman kita, gitu kan? Seorang mukmin itu tidak akan dia biarkan hatinya rusak dengan celaan-celaan orang. Karena celaan orang itu hanya ucapan kok. Sama dengan pujian. Sepanjang lidahnya saja, kamu jelek, sudah selesai. Anggap aja angin lalu. Dia mau bilang jelek terserah, saya tetap gagah, kan gitu. Bisa saja kita berkata begitu. Saya tetap cantik, saya tetap begini. Kita percaya Allah ciptakan saya begini dengan cara baik. Sudah. Nggak ada sesuatu yang harus berbekas kok sebenarnya. Gitu kan? Lain kalau pisau diiriskan ke badan, jasad kita rusak mungkin. Tetapi kalau seandainya hanya kata-kata saja, tidak ada sesuatu yang perlu diperdulikan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepada kita agar mengajarkan bagaimana menghadapi orang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang beriman itu hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah, ibadur rahman namanya, gitu kan? Mereka yang kalau melewati orang-orang jahil, kata ulama tafsir, jahil adalah suka mencaci maki, suka mencela, suka menilai buruk penampilan seseorang, gitu kan? Maka mereka berkata salama, artinya oh udah ngomong terserah kamu deh, gak usah peduli, biarin aja, tetap aktivitas kita sehari-hari. Kita biarin Rakib dan Atid mencatat kebaikan-kebaikan saja. Dia mau cerita terserah dia, hubungan dia dengan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus tahu ya, tadi saya sudah jelaskan ada qadar ya, ada qada dan qadar. Subhanallah, kejahatan itu juga Allah ciptakan sebagai qada. Allah ciptakan kebaikan dan keburukan, gitu kan? Dan perlu kita ketahui juga punya kadar. Subhanallah, kejahatan juga punya kadar loh. Kalau dia meninggal, selesai kejahatannya. Atau kata ulama, minimal per hari itu ada berhenti kejahatannya. Misal dia jahat dari pagi nih, pasti ada saatnya dia letih, dia jenuh, dia berhenti ke kamar mandi, dia berhenti makan, dia tidur, berhenti kejahatannya. Ada kadarnya itu. Kadang-kadang Allah SWT malah menghukum dia kalau dia sudah berlebihan. Mungkin dia meninggal tiba-tiba, mungkin dia jatuh, mungkin dia ini, mungkin dia itu. Banyak hal. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Kita punya Tuhan Allah SWT dan semua sudah sesuai dengan kadarnya. Ada saatnya dia akan berhenti. Dan pada saat sekarang Anda akan mendapatkan pahala sabar. Ingat ya, pahala amal yang besar sekali adalah sabar. Kata Allah SWT, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Surga itu tidak akan didapatkan kecuali bagi orang-orang yang sabar. Dan surga tidak akan didapatkan kecuali orang yang memiliki nasib yang baik. Allah mempertemukan antara nasib yang baik dan masuk surga dengan mudah adalah orang yang sabar. Dan sabar kapan dibutuhkan? Kalau cobaan sedang datang, ya kan? Disitulah cobaan, disitu dibutuhkan, itu kita akan panen pahala sabar. Lagi ada masalah, kita hadapin dengan tenang. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar mencari jalan keluar seperti itu. Miftah Maulana Habibur Rahman atau lebih dikenal dengan Gus Miftah rajin memposting pembelaannya mengenai acara wayang di pondok pesantrennya di mana dalamnya menampilkan wayang wajah Ustadz Khalid Basalamah. Dikutip dari FIFA dari Instagram Gus Miftah, Selasa 22 Februari 2022, Gus Miftah memposting dua berita media. Pertama mengenai berita Presiden RI dari Gus Dur, Megawati hingga SBY pernah diparodikan tetapi tidak protes. Dalam postingan pertama, Gus Miftah menjelaskan jika wayang dan narasinya kewenangannya adalah dalang. Dia juga mengaku salah. Lalu di postingan Instagram Gus Miftah selanjutnya, Guru Deddy Corbuzier ini kembali memposting ucapan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Nusron Wahid yang menyatakan jika pemimpin negara yang pernah diparodikan dengan wayang tidak ada yang ribut.
Sementara dilihat dari FIFA di akun Instagram Ustadz Khalid Basalamah, dia memposting tausiahnya mengenai menahan amarah. Seperti diketahui, ceramah Ustadz Khalid Basalamah yang disebut wayang harus dimusnahkan viral di media sosial. Meskipun Ustadz Khalid Basalamah telah memberikan klarifikasi dan permohonan maaf atas potongan video ceramah yang viral, namun banyak tokoh yang mempersoalkan pernyataan Ustadz Khalid Basalamah, salah satunya Gus Miftah. Di awal pagelaran wayang, Gus Miftah dikutip di akun YouTube Gus Miftah Official mengungkapkan bahwa pagelaran wayang ini digelar spontan. Terlepas dari kontroversi pengharaman wayang kulit, baginya semua ini ada hikmahnya agar selalu mengingat budaya Indonesia. Miftah Maulana Habibur Rahman atau lebih dikenal dengan Gus Miftah rajin memposting pembelaannya mengenai acara wayang di pondok pesantrennya di mana dalamnya menampilkan wayang wajah Ustadz Khalid Basalamah. Dikutip dari FIFA dari Instagram Gus Miftah, Selasa 22 Februari 2022, Gus Miftah memposting dua berita media. Pertama mengenai berita Presiden RI dari Gus Dur, Megawati hingga SBY pernah diparodikan tetapi tidak protes. Dalam postingan pertama, Gus Miftah menjelaskan jika wayang dan narasinya kewenangannya adalah dalang. Dia juga mengaku salah. Lalu di postingan Instagram Gus Miftah selanjutnya, Guru Deddy Corbuzier ini kembali memposting ucapan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Nusron Wahid yang menyatakan jika pemimpin negara yang pernah diparodikan dengan wayang tidak ada yang ribut. Sementara dilihat dari FIFA di akun Instagram Ustadz Khalid Basalamah, dia memposting tausiahnya mengenai menahan amarah. Seperti diketahui, ceramah Ustadz Khalid Basalamah yang disebut wayang harus dimusnahkan viral di media sosial. Meskipun Ustadz Khalid Basalamah telah memberikan klarifikasi dan permohonan maaf atas potongan video ceramah yang viral, namun banyak tokoh yang mempersoalkan pernyataan Ustadz Khalid Basalamah, salah satunya Gus Miftah. Di awal pagelaran wayang, Gus Miftah dikutip di akun YouTube Gus Miftah Official mengungkapkan bahwa pagelaran wayang ini digelar spontan. Terlepas dari kontroversi pengharaman wayang kulit, baginya semua ini ada hikmahnya agar selalu mengingat budaya Indonesia. Miftah Maulana Habibur Rahman atau lebih dikenal dengan Gus Miftah rajin memposting pembelaannya mengenai acara wayang di pondok pesantrennya di mana dalamnya menampilkan wayang wajah Ustadz Khalid Basalamah. Dikutip dari FIFA dari Instagram Gus Miftah, Selasa 22 Februari 2022, Gus Miftah memposting dua berita media. Pertama mengenai berita Presiden RI dari Gus Dur, Megawati hingga SBY pernah diparodikan tetapi tidak protes. Dalam postingan pertama, Gus Miftah menjelaskan jika wayang dan narasinya kewenangan